Sutra Teratai yang menakjubkan, bab 16, panjang usia tata jasa. Sing Pahyang Sutra Teratai, episode 1550. Dikarenakan sebab dan kondisi dari karma buruk, tidak pernah mendengar dari Sri Ratna. Tindakan yang bertentangan dengan prinsip kebenaran adalah kejahatan, sebagai perbuatan dari tubuh, ucapan, dan pikiran. Semua tindakan yang diperbuat ini adalah karma, berupa 10 kejahatan dan 5 kedurhakaan. Semua karma buruk yang telah diciptakan pada masa lampau, semua berakar pada keserakahan, kebencian, dan kebodohan yang tidak berawal. Jumlahnya banyak butiran debu halus dari maharibu dunia. Semenjak masa tanpa awal dulu sampai kini telah pun terkumpul menjadi besar sekali. Menghayati dengan bersungguh hati, harus lebih memahaminya. Tindakan yang bertentangan dengan prinsip kebenaran adalah kejahatan. Kebaikan berarti ketaatan. Tindakan yang bertentangan dengan ketaatan disebut sebagai kejahatan. Kejahatan ini menjelaskan apa? Yaitu sebagai perbuatan dari tubuh, ucapan, dan pikiran. Kejahatan adalah sebuah kata benda ditampakkan dari perbuatan tubuh, ucapan, dan pikiran. Perbuatan melalui tubuh yaitu pembunuhan, mencuri, dan berbuat asusila. Perbuatan melalui ucapan yaitu berbohong, omong kosong, berlidah dua, dan berkata kasar. Perbuatan melalui pikiran yaitu keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Apabila semua ini disatukan, yaitu tubuh, ucapan, dan pikiran, akan dapat menciptakan 10 kejahatan. Membunuh, mencuri, berbuat asusila. Semua ini merupakan karma buruk. Ini dilakukan melalui tubuh. Ucapan yang tidak baik, yaitu berbohong, omong kosong, berlidah dua, ini merupakan ucapan yang dikeluarkan, membuat hati dan pikiran orang menjadi kacau. Suara yang dikeluarkan melalui mulut kita, tindakan yang diperbuat dari tubuh kita, suara yang keluar dari mulut kita, semua berasal dari pikiran kita. Apabila timbul pikiran baik dalam diri kita, dengan sendirinya tubuh kita akan melakukan perbuatan baik, menunjukkan gerak-gerik yang lembut, memiliki tata krama dan sesuai aturan. Ini merupakan kebaikan dari tubuh kita. Bagaimana dengan kejahatan? Di antaranya membunuh, mencuri, berbuat asusila, yang diperbuat selalu bertentangan dengan prinsip kebenaran. Ini semua merupakan tindakan dari tubuh kita. Hal yang sama berlaku untuk pidato, membuat orang tidak senang mendengarnya. Selain itu, jika kita mendorong orang lain untuk berbuat kejahatan ataupun menimbulkan masalah, menabur perselisihan dalam hubungan antar manusia dan sebagainya, maka kita menyebabkan ketidakharmonisan dalam masyarakat. Ketika berbicara menyakiti perasaan orang lain, setiap kata lebih tajam dan lebih beracun daripada pisau yang menusuk seseorang. Ini adalah karma ucapan. Segala sesuatu muncul dari pikiran kita. Jika pikiran dan cara pandang kita menyimpang dan menyimpang ke arah kejahatan, dengan sendirinya tubuh kita akan melakukan perbuatan jahat, mengucapkan yang tidak baik. Semua ini timbul dari penyimpangan pikiran kita. Itulah yang mendorong kita melakukan hal-hal ini. Oleh sebab itu, tindakan yang bertentangan dengan prinsip kebenaran adalah kejahatan. Ketika kita mulai melanggar prinsip-prinsip, apa yang kita mulai kerjakan akan menjadi jahat. Tidak benar lagi. Hal yang tidak benar ini kemudian diungkapkan melalui tubuh, ucapan, pikiran kita, dan akan menjadi kebiasaan. Oleh sebab itu, kita harus sangat berhati-hati. Jangan menyimpang dari awal. Jika kita menyimpang, kita mulai melakukan perbuatan yang jahat dan timbul pikiran jahat.
maka harus sangat kita perhatikan. Perhatikan arah kita untuk tidak melakukan pelanggaran, yang berarti melanggar prinsip-prinsip. Kita tidak boleh melakukan ini. Oleh sebab itu, kita harus hati-hati menjaga arah pikiran kita. Selanjutnya, semua tindakan yang diperbuat ini adalah karma. Walaupun disebutkan bahwa perbuatan jahat dapat dilakukan melalui tubuh, ucapan, dan pikiran, namun jika tidak dilakukan, berarti karmanya belum terselesaikan dan harus dilakukan. Jika melakukan perbuatan jahat ini, maka karma buruknya akan selesai. Selama kamu menyebabkan masalah, maka benih karma akan selesai. Ada berapa jenis benih karma? Yaitu 10 kejahatan dan 5 kedurhakaan. Semua ini terbentuk dengan sangat tepat. Benih-benih karma, niat, pikiran tercipta, dan benih-benih karma buruk pun terbentuk. Karma buruk ini dan perbuatan buruk yang telah dilakukan selalu terbentuk di seluruh tubuh kita dari arah pikiran kita dalam kehidupan ini. Tubuh, ucapan, niat, dan perbuatan inilah awal mula perbuatan yang menciptakan karma. Ini bukan hanya kehidupan ini saja. Perbuatan kita ini terakumulasi, merupakan kelanjutan dari kebiasaan di banyak kehidupan yang lalu. Dalam banyak kehidupan kita dan tak terhingga yang lalu, kita telah menciptakan dan menyelesaikan benih karma dan kebiasaan kita, lalu dilanjutkan ke kehidupan kita sekarang. Di kehidupan ini, kita telah memiliki kebiasaan seperti ini. Benih seperti ini yang membuat kita bertindak. Maka ini disebut semua karma buruk yang telah diciptakan pada masa lampau. Jika kita senantiasa melafalkan sutra kelimpahan jasa, akan terbaca beberapa kalimat ini. Semua karma buruk yang telah diciptakan pada masa lampau, semua berakar pada keserakahan, kebencian, dan kebodohan yang tidak berawal. Setelah pelafalan sutra, bagian akhir akan diikuti dengan sutra pelimpahan jasa. Ada beberapa kalimat ini. Maka kita harus sangat berhati-hati. Kita harus meyakini dengan sangat mendalam. Hukum karma ini kita harus meyakininya secara mendalam. Kita menciptakan karma selama banyak kehidupan. Karma mengikuti kita hingga di kehidupan ini. Kebiasaan dulu dilanjutkan hingga sekarang, sehingga arah kita menyimpang dan menyebabkan tubuh, ucapan, dan pikiran kita menciptakan hal-hal dari 10 kejahatan dan 5 kedurhakaan. Dan di kehidupan kita sekarang telah menciptakan hal-hal ini. Tentu saja akan dibawa hingga ke kehidupan kita selanjutnya. Oleh karena itu, kehidupan sekarang kita ini sangatlah penting. Karena masa lalu telah berlalu, kita tidak dapat menyelidikinya lebih lanjut. Karena masa lalu telah dibawa ke sini, dan kondisi telah tercipta. Bagaimana dengan kehidupan kita selanjutnya? Kita harus segera mengintrospeksi diri yang disebut pertobatan. Bertobat atas karma buruk yang diciptakan di kehidupan lalu. Di kehidupan kita saat ini kita bertemu dengan Buddha Dharma. Kita memahami hukum sebab akibat. Kehidupan ini kita sudah merasakannya. Jangan membenci. Kita harus bertobat atas masa lalu, menerima kehidupan sekarang ini, berbalik kehidupan yang buruk. Kita harus menerimanya dengan baik. Meski dulu dengan kita melakukannya, kehidupan masa lalu adalah demikian melakukannya. Kehidupan saat ini harus rela menerimanya, serta harus mengingatkan diri sendiri. Karena diri saya sudah melakukannya. Kehidupan saat ini selain menerimanya, saya harus mengintrospeksi diri. Juga harus segera mengetahui prinsip kebenaran. Segera menerima prinsip kebenaran. Saya harus segera menjalin jodoh baik, menciptakan karma baik di dunia. Ada jalinan jodoh ini, kita harus segera menggenggam jalinan jodoh baik ini. Bersumbangsi di masyarakat, menciptakan berkah untuk para makhluk. Sebenarnya saat ini sebutannya menciptakan berkah di masyarakat. Terhadap kita adalah sedang mengakumulasi berkah baik, karena kita melakukannya demi kebajikan. Kebajikan adalah berkah. Banyak menciptakan berkah demi manfaat untuk diri sendiri.
demi diri sendiri mengakumulasikan kehidupan mendatang. Oleh karena itu, kita harus menggenggam kesempatan saat ini adalah jalinan jodoh yang tidak baik. Kita harus menerimanya dengan baik. Adalah jalinan jodoh baik, kita harus segera menggenggamnya. Bersumbang ini adalah perlu mengandalkan kehidupan kita sekarang ini demi masa depan. Agar kehidupan mendatang kita juga ada jaringan jodoh lagi, kita bisa bertemu kuda dharma. Ada jaringan jodoh baik bisa bertemu kalyana mitra atau mitra bajik. Ada kalyana mitra atau mitra bajik bisa menggandeng kita bisa masuk ke pintu kuda dharma. Terus menerus mewariskan kuda dharma. Datang melatih diri walaupun zaman kita adalah zaman tanpa Buddha dan juga zaman kemunduran dharma. Zaman kemunduran dharma ini akan terus berlanjut untuk waktu yang cukup lama. Jika kita memikirkan tentang ini, kalpa ini, waktu yang sangat lama ini, kita akan menyadari bahwa waktu kemunduran di dunia kita ini akan terus berlanjut. Karena usia manusia kita hanya bertahan selama beberapa dekade. Seiring zaman kemunduran ini berlangsung, akan ada waktu di kehidupan masa depan kita. Walaupun Buddha Dharma mengalami kemunduran, kita sudah mendengarkan Dharma kebenaran di kehidupan ini. Sebenarnya Dharma kebenaran, kemiripan Dharma dan kemunduran Dharma ada di pikiran semua orang. Di kehidupan saat ini kita telah mendengarkan Dharma kebenaran. Kita harus memiliki pikiran benar, pandangan benar, dan tindakan benar. Menerima ajaran ini, kita harus mengukir ini di dalam pikiran kita, mengarahkan pembelajaran kita ke Dharma kebenaran. Lalu benih dari Dharma kebenaran akan ada di dalam pikiran kita. Kita berharap di kehidupan masa depan kita akan mempunyai kondisi karma. Untuk tetap mempunyai benih Dharma kebenaran di pikiran kita, jika kita bisa membawanya ke kehidupan berikutnya, kita akan menikmati sebab dan kondisi yang diberkati, yaitu menerima pengajaran dari Dharma kebenaran. Kita sekarang telah tercerahkan oleh Dharma. Semua orang mengatakan menghirup Dharma. Benar, menghirup. Menghirup Dharma ini untuk kita. Kita dicerahkan dalam Dharma ini. Ini dapat memelihara biji dengan baik. Pengetahuan benar, pandangan benar, pikiran benar, niat benar, perbuatan benar, dan lain-lain. Kita telah mengakumulasi benih karma yang akan dibawa ke kehidupan mendatang. Ketika kita bertemu dengan guru yang baik, dia akan membimbing kita. Dan bertemu dengan Buddha Dharma dari benih yang ada di dalam hati kita. Dan hubungan guru baik di masa depan. Pikiran kita masih berada di dalam Dharma. Jadi yang dikatakan Dharma sejati, Dharma gambaran, dan Dharma akhir semuanya adalah buatan manusia. Selama pemikiran kita tentang Dharma masih ada, Buddha Dharma akan tetap ada. Kita berharap Dharma kita dapat diajarkan di kehidupan yang akan datang. Dan kita sendiri juga harus baik-baik memiliki pikiran yang baik dan perbuatan yang baik. Benih karma masih ada. Kita bisa bawa ke kehidupan selanjutnya. Maka meskipun di masa lampau, semua karma buruk yang telah diciptakan pada masa lampau, semua berakar pada keserakahan, kebencian, kebodohan yang tidak berawal. Dapat dilihat, keserakahan, kebencian, kebodohan sangatlah penting. Kita harus meningkatkan kewaspadaan terhadap diri kita. Hidup ini, apakah kita serakah? Ada, segera dihapus. Memutus ini keserakahan, kesadaran akan keserakahan. Kita pada kehidupan ini mengusahakan tidak boleh ada, dan bagaimana dengan kebencian? Sedikit-sedikit suka marah, seperti demikian. Kita harus segera menghapusnya. Kebodohan, yaitu tidak memahami prinsip kebenaran. Bagaimana kita dapat melanjutkannya? Bingung di tengah tidak memahami prinsip kebenaran. Kita menerima prinsip kebenaran harus segera, harus menghargai, harus mengerti akan membangkitkan kerinduan. Sebelumnya dikatakan membangkitkan kerinduan. Kita harus terus mengingat kembali kebenaran sejati ini. Setelah mendengar, dapat demikian dekat dengan kehidupan kita. Kita setiap saat mengingat kembali Dharma ini. Setiap gerakan kita seluruhnya harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap niat dan pikiran kita kembali pada Dharma benar.
Setiap langkah dan tindakan kita juga harus melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, Dharma Sang Buddha selamanya akan terukir di dalam batin kita. Dan kerisauan dan kegelapan batin dapat segera dihapus. Maka keserakahan, kebencian, kebodohan, kita harus terus meningkatkan kewaspadaan. Jangan selalu membangkitkan niat akan keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Kita harus segera memusnahkannya. Mengubah keserakahan menjadi berdharma, rela dan ikhlas. Mengubah kebencian menjadi kelembutan dan kebajikan. Mengubah kebodohan menjadi kebijaksanaan. Kita setiap saat harus bersungguh hati. Kerisauan di masa lalu ternyata seperti maharibu dunia. Tumpang tindih seperti butiran debu halus begitu banyak. Sebelumnya kita juga menggunakan jangka waktu yang lama, mengatakan bahwa waktu di masa lampau itu sangat panjang, seperti butiran debu halus waktu yang panjang itu. Karma yang kita ciptakan tumpang tindih berulang kali, juga sama dengan jumlahnya butiran debu. Karma berlangsung di waktu yang begitu lama sehingga menciptakan karma yang begitu banyak. Maka semenjak masa tanpa awal dulu sampai kini telah pun berkumpul menjadi besar sekali. Sedikit demi sedikit terakumulasi dalam jangka waktu yang lama. Sehingga menjadi sangat banyak. Ibu adalah partikel satu persatu yang terakumulasi dengan cara ini. Maka akan berubah menjadi sebidang benda yang sangat gelap dan kotor. Hal-hal kotor akan terakumulasi dengan cara ini. Dan pikiran murni kita juga dapat terakumulasi dengan cara ini. Hal yang sama berlaku untuk pikiran baik dan perbuatan baik. Juga demikian sedikit demi sedikit. Dharma sejati dan pemikiran baik juga seperti ini. Satu demi satu buah pikiran terus menerus. Seperti yang saya katakan. Pemikiran terus menerus seperti ini memang demikian dan tidak terbatas. Akumulasi kebaikan inilah yang disebut para makhluk. Kita harus bersungguh hati untuk memahaminya. Tabiat bajik, pikiran bajik ini harus sedikit demi sedikit dikumpulkan. Kehidupan demi kehidupan tanpa henti. Pikiran dengan pikiran tanpa henti. Pikiran bajik ini sama juga dengan hal bajik. Sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Karena karma buruk seperti ini di masa lampau sudah terkumpul sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Sehingga saat ini kita harus menghilangkannya. Juga setetes demi setetes untuk menghilangkannya. Kita pun sama, pikiran baik sedikit demi sedikit dikumpulkan. Juga sama-sama menjadi jernih. Bukanlah hal yang tidak mungkin. Asalkan kita bisa membuat tekad, maka segala hal di alam semesta ini akan berhasil. Sehingga kita pernah membahasnya. Maka sutra ini berkata demikian. Kebun, semua aula dan pavilion dihiasi dengan berbagai macam permata. Pohon permata memiliki banyak bunga dan buah. Semua makhluk bermain-main dengan senang di sini. Para dewa menabuh genderang surgawi senantiasa membuat segala jenis musik. Bunga-bunga mandarasa turun berhujanan, menaburi Buddha dan seluruh hadirin. Sutra Selatan bab 16, panjang usia Tathagata. Semuanya masih mengingat apa yang dikatakan. Kebun, semua aula dan pavilion. Kita sudah tahu, kebun, semua aula dan pavilion, semuanya adalah dharma yang membuat semakin indah. Dihiasi dengan berbagai macam permata. Semuanya adalah dharma. 37 faktor pencerahan serta dharma lainnya. Dharma dasar yang membuat gelas kecil bisa menjadi pohon besar. Dari fondasi sampai menjadi pavilion. Semuanya adalah dharma kita. Dari 3 buah, 4. 2 buah menjadi 5. 7 dan 8. 37 faktor pencerahan ini merupakan fondasi untuk belajar ajaran Buddha. Dengan membangun fondasi yang baik, maka baru bisa membangun pavilion yang sangat tinggi untuk menghiasi kebun. Menjadi aula permata yang indah, sangat indah. Hal ini menunjukkan jika fondasi pelatihan diri kita telah dibangun. Karakter kita, kepribadian kita dibangun sama prinsipnya.
Jadi pohon permata memiliki banyak bunga dan buah. Dengan demikian dari satu tumbuh menjadi tiada terhingga. Dengan menanam satu benih kebajikan, pohon akan tumbuh tinggi dan bunganya akan mekar. Bukan hanya bunga yang mekar, tapi juga akan tumbuh biji. Ini dinamakan dari satu tumbuh menjadi tiada terhingga. Buah akan bertumbuh. Karena satu benih kebajikan, kita mengikuti dharma kebajikan di beberapa kehidupan. Mengakumulasi kebajikan yang tak terhingga. Jadi semua makhluk bermain-main dengan senang di sini. Pada saat itu kita akan merasa damai dan leluasa. Bila tidak ada kekuatan karma yang berat yang menekan kita, kita akan merasa damai dan leluasa sama seperti burung di surga yang mengeluarkan suara yang nyaring dan jelas. Senantiasa membuat segala jenis musik, suara yang kita dengar, bentuk yang kita lihat, tindakan yang kita lakukan mesti membuat manfaat bagi orang lain. Hal yang kita ucapkan mesti membawa sukacita bagi orang lain. Dengan demikian kita menuntun orang menuju kebajikan dan jalan yang benar. Musiknya sangat menyenangkan di seluruh alam ini. Bunga-bunga Mandarava turun berbusana. Bunga-bunga Mandarava adalah berbagai macam bunga yang lembut. Di tempat itu hati setiap orang sangat lembut. Alam ini sangat indah, bunga terus bertaburan dari langit. Ini menunjukkan alam dari Bodhisattva dan Buddha, segala yang sangat megah. Segala yang kita sentuh dan alami membuat rasa damai dan leluasa. Naskah sutra selanjutnya mengatakan, tanah suciku tidak hancur, tetapi para makhluk melihatnya terbakar habis. Mereka dipenuhi oleh kekhawatiran dan ketakutan. Segala penderitaan dan kerisauan berada di mana-mana. Semua makhluk berdosa ini dikarenakan benih sebab dan kondisi pendukung dari karma buruk mereka akan melewati asam jaya kalpa tanpa pernah mendengar nama dari Triratna. Sutra teratai bab 16, panjang usia Tathagata. Semua alam yang telah dijelaskan di depan ialah tanah suci Buddha. Alam yang disebutkan sebelumnya seperti taman, pavilion, dan lain-lain adalah alam Buddha dan Bodhisattva yang dipenuhi dengan Buddha Dharma dan semua orang merasa nyaman. Setiap orang memiliki pikiran Buddha dan sifat sejati. Sifat murni ada di tanah suci dan tidak akan pernah musnah. Oleh karena itu, sifat sejati kita tidak akan musnah dan akan tetap ada selamanya. Akan selalu ada. Tetapi para makhluk melihatnya terbakar habis. Para makhluk melihatnya. Itu adalah pendapat makhluk hidup. Sekarang disebut dunia jahat dengan 5 kekeruhan, yang artinya kekeruhan. Kekeruhan makhluk hidup saat ini sangat berat dan pandangan mereka sangat berat, sehingga mereka mempunyai segala macam kekeruhan awal. Mereka dipenuhi oleh kekhawatiran dan ketakutan. Segala penderitaan dan kerisauan berada di mana-mana. Semua makhluk berdosa ini dikarenakan benih sebab dan kondisi pendukung dari karma buruk mereka akan melewati asamyaya kalpa tanpa pernah mendengar nama dari Triratna. Awalnya dari kalimat ini seperti tanah suci dalam batin Buddha adalah damai dan leluasa selamanya. Tanah suciku tidak hancur, tetapi para makhluk melihatnya terbakar habis. Tanah suci dalam batin Buddha adalah damai dan leluasa selamanya. Para makhluk dengan penderitaan akibat balasan karma dari tangan berat. Begitu api keserakahan, kebencian, dan kebodohan berkobar, menghancurkan semuanya tanpa pandang bulu dan tidak bisa dipadamkan. Batin Buddha. Aspek batin beliau. Tanah sucinya itu begitu damai, dan para makhluk dengan penderitaan akibat balasan karma dan rintangan berat, yaitu akibat keserakahan, kebencian, dan kebodohan berkobar. Para makhluk ini karena batin memiliki keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Para makhluk ini kondisi batin mereka adalah demikian. Rintangan karma sangatlah berat. Di dalam batinnya itu penuh dengan keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Buddha dan para makhluk berada di dunia yang sama. Kondisi dan jiwa Buddha adalah satu bidang yang murni.
sedangkan niat pikiran para makhluk, pandangan dan pemahaman. Kondisi mereka adalah demikian. Penderitaan akibat balasan karma dan rintangan berat dari para makhluk. Pikiran para makhluk penuh dengan kerisauan. Dan seluruh pikirannya yang penuh dengan kerisauan ini menciptakan rintangan bagi batin mereka sendiri. Setiap orang memiliki hakikat kebudahan. Mengapa kita tidak bisa seperti para Buddha dan Bodhisattva yang batinnya begitu damai? Mengapa karma kita begitu berat? Kerisauan kita begitu ceroboh dan masih sangat tidak jelas itu dikarenakan apa? Karena kita masih memiliki keserakahan, kebencian dan kebodohan. Api ini sedang membakar kita, jadi menghancurkan semuanya tanpa pandang bulu dan tidak bisa dipadamkan. Tidak bisa dipadamkan. Inilah makhluk awam. Api kegelapan batin makhluk awam ini adalah demikian. Tiada henti membakar kita, membuat batin kita setiap saat memiliki kobaran api di dalam kegelapan batin ini. Ini berarti tidak peduli apakah itu giok ataupun batu, tidak pandang bulu. Sama-sama akan terkena api kegelapan batin. Barang yang begitu berharga juga akan terbakar habis, tidak bisa dipadamkan. Ini adalah untuk menyatakan bahwa Buddha datang ke dunia ini dengan merespon dharma seperti ini. Tanah yang diterima dan dibimbing dengan kebenaran pamungkas atau Paramarta Satya adalah tak tertandingi oleh tanah yang diterima dan dibimbing dengan kebenaran relatif atau Santri Satya di dunia. Makanya tanah perubahan terbakar habis, sedangkan tanah suci tidak hancur. Buddha merespon sebab dan kondisi dari para makhluk. Hal inilah yang kita bicarakan akhir-akhir ini. Buddha datang karena satu tujuan utama, bukan karena sebab dan kondisi selamatan. Datang ke dunia dengan merespon dharma seperti ini. Inilah sebab dan kondisi Buddha datang ke dunia, yaitu tanah yang diterima dan dibimbing dengan kebenaran pamungkas atau Paramarta Satya. Dharma Buddha adalah kebenaran pamungkas. Adalah dharma yang pertama muncul di dunia. Dharma yang telah dibabarkan Buddha lebih dari 40 tahun. Itulah kebenaran pamungkas yang dikemukakan terakhir, yaitu ajaran kendaraan sejati. Karena inilah disebut Buddha datang ke dunia dengan satu tujuan utama, yaitu Buddha mengatakan bahwa setiap orang memiliki sifat hakiki kebudahan. Inilah kebenaran pamungkas, yang artinya setiap orang harus belajar bagaimana kembali ke sifat hakiki kebudahan. Dan hal ini dijelaskan dalam Sutta Teratai satu kendaraan sejati, yang merupakan kebenaran tertinggi. Jadi hal ini tidak bisa dibandingkan dengan materi kebenaran relatif duniawi. Ada prinsip-prinsip dunia. Tidak peduli bagaimana kita menjelaskan prinsip-prinsip dunia. Prinsip-prinsip itu hanya berlaku pada hal-hal duniawi. Dengan demikian, kita bisa mengajari orang-orang untuk sungguh-sungguh terlibat dalam hal-hal duniawi, tetapi tidak lebih. Dharma mengajarkan kita untuk melampaui dunia ini. Kita tidak boleh hanya melakukan tugas kita sendiri, tapi ketika kita memberikan manfaat bagi diri kita sendiri, membantu diri kita sendiri dan menjunjung tinggi tugas kita adalah hanya mengubah diri kita sendiri, para praktisi kendaraan kecil. Hanya peduli pada diri mereka sendiri dan menghindari melakukan aktivitas yang salah. Namun ini hanyalah praktik duniawi, karena hal-hal tersebut masih ada di dunia. Sang Buddha mengajarkan kita bahwa kita harus melampaui keadaan ini. Kita harus mengubah diri kita sendiri dan orang lain. Saat kita memberikan manfaat kepada orang lain, kita menjaga pikiran kita bebas dari rintangan. Kita tidak boleh melekat pada keterikatan kita, pada nama, kekayaan, dan status. Kita harus memberi tanpa mengharapkan imbalan. Ini adalah kekosongan sejati. Kemudian kita memperoleh keberadaan menakjubkan, yang merupakan kebenaran makna tertinggi. Ini berbeda dari kebenaran duniawi dan prinsip-prinsip duniawi. Inilah yang harus kita lampaui. Makanya tanah perubahan terbakar habis, sedangkan tanah suci tidak hancur.
Karena dunia ini orang berpikir bahwa menjaga diri baik-baik, tetapi orang-orang masih mempertahankan kebenaran. Saya bisa berkata ingin menyelamatkan orang-orang ini, tetapi bisa juga membunuh orang lain. Ini sudah tidak benar. Menurut Buddha Dharma, kita tidak boleh melakukan ini. Lihat orang berkata kesetiaan dan kebenaran. Di zaman tiga kerajaan Cina dulu, tiga bersaudara bersumpah di Taoyuan. Meskipun ingin mempertahankan kesetiaan dan kebenaran, bukankah negara-negara itu berperang, tidak bertarung satu sama lain? Mereka bertarung satu sama lain sampai mati. Juga demikian jika menyangkut hal duniawi. Banyak orang berkata mereka bertarung demi keadilan, namun argumen mereka seringkali hanya sepihak. Di dunia kita ada begitu banyak malapetaka akibat ulah manusia yang disebabkan oleh pertarungan. Apakah ini benar atau salah? Kita tidak dapat menganalisanya. Sekarang mungkin satu pihak adalah bertentangan. Mereka berlawanan dan berada di posisi yang salah. Tetapi suatu saat nanti mungkin akan berada di posisi yang benar. Kita tidak pernah bisa memastikannya. Demikianlah hal-hal duniawi. Ada tarik-menarik antara kebajikan dan kejahatan, di mana sepenuhnya adalah kebajikan. Kebajikan yang tak ternodai. Bagaimana kita melenyapkan yang ternodai? Inilah mengapa kita harus membina diri. Bagaimana kita bisa membina praktek baik, kemudian semakin melenyapkan keaslian. Melenyapkan pengetahuan dan pandangan diri sendiri. Melenyapkan semua perspektif dan mencapai kekosongan sejati. Kemudian kita harus mempertahankan keberadaan yang menakjubkan. Ini tidaklah mudah. Semua orang harus bersungguh hati. Oleh karena itu, di alam para makhluk ini dipedah kebenaran duniawi. Ada orang seperti ini di dunia. Mereka dipenuhi oleh kekhawatiran dan ketakutan. Segala penderitaan dan kerisauan berada di mana-mana. Kekhawatiran dan ketakutan, berbagai penderitaan dan kerisauan, semua masalah ini memenuhi diri mereka. Kekhawatiran, ketakutan, dan sebagainya adalah bagaikan hutan di gunung dari tiga alam sengsara. Saya demi menjaga keluarga ini. Saya demi untuk menjaga dan lain-lain. Kekhawatiran, derita, dan kerisauanku, orang yang saya cintai, dan lain-lain. Semuanya masih di dalam kekhawatiran dan kesedihan. Segala penderitaan dan kerisauan berada di mana-mana. Yang paling saya cintai dan lain-lain. Lahir, tua, sakit, dan mati, ini juga adalah kekhawatiran, kesedihan, derita, dan kerisauan kita. Kita juga demi menjaga diri kita sendiri. Terhadap luar kita harus bagaimana? Singkat kata, demi hal-hal dunia untuk menutupi dan melindungi diri sendiri, dipenuhi oleh kekhawatiran dan ketakutan, segala penderitaan dan kerisauan. Segala penderitaan dan kerisauan berada di mana-mana. Sangatlah banyak. Kekhawatiran dan ketakutan, berbagai penderitaan dan kerisauan. Hal ini sangatlah sulit. Ini semua adalah penderitaan hidup. Penderitaan seperti ini sangat banyak. Siapa yang tidak demi keluarga? Siapa yang tidak khawatir terhadap orang yang kita kasihi? Maka semua ini memenuhi diri mereka. Sangat banyak. Oleh karena itu, kekhawatiran dan ketakutan dan lain-lain sangatlah banyak. Kerisauan ini hal yang disesali juga sangat banyak. Bagaikan hutan di gunung dari tiga alam sengsara. Tidak hati-hati, di kehidupan kita yang akan datang akan jalan masuk ke tiga alam sengsara. Artinya di kehidupan ini penuh dengan begitu banyak kekhawatiran yang demikian banyak. Penderitaan dan kerisauan yang begitu banyak. Begitu kita tidak berhati-hati, maka kita akan menciptakan banyak karma buruk. Yang disempurnakan adalah tiga alam. Kelahiran rendah, kekuatan karma ini akibat penderitaan yang dirasakan adalah bagaikan tumbuh-tumbuhan dan pepohonan di gunung yang tidak dapat terhitung. Jadi, semua makhluk berdosa ini dikarenakan demi sebab dan kondisi pendukung dari karma buruk mereka. Para makhluk menderita yang memiliki dosa berat.
Semenjak banyak kalpa dulu telah menciptakan segala karma buruk, sehingga merintangi jaringan jodoh bagi buah karma yang baik. Para makhluk hidup yang berdosa dan menderita ini sudah mengakumulasi banyak jalinan jodoh dan karma buruk, sehingga mereka mengakumulasi dosa dan karma buruk yang sangat banyak. Melanggar prinsip kebenaran dan lain sebagainya atau mungkin saat mereka menciptakan dosa, masih menciptakan dosa yang lain lagi. Mereka menciptakan banyak dosa lain yang kemudian berakar dan bertunas. Selain pohon dosa ini sendiri, batang pohon ini seharusnya juga dapat bercabang-cabang, yang semakin lama semakin subur. Apabila ada satu bibit yang tidak baik, maka akan terus-menerus berakar dan bertunas. Terus menyebar seperti ini. Satu bibit ini akan menyebabkan banyak karma buruk. Bibit yang baik akan menumbuhkan karma yang baik. Bibit yang buruk akan menumbuhkan karma buruk yang akan menjadi banyak. Oleh karena itu, para makhluk yang memiliki karma buruk, jaringan jodoh ini tumbuh dan berkembang tanpa henti dan akan terus-menerus menyebar. Oleh karena itu, semenjak banyak kalpa dulu telah menciptakan segala karma buruk. Semenjak banyak kalpa dulu, sebenarnya berapa banyak karma yang sudah kita ciptakan? Kita sudah menciptakan banyak karma baik dan buruk. Ada berapa banyak karma baik yang sudah kita ciptakan? Mungkin karma baik yang kita ciptakan tidak banyak. Ada berapa banyak karma buruk yang sudah kita ciptakan? Mungkin kita menciptakan lebih banyak karma buruk. Karena kita selalu ingin memberikan manfaat untuk diri sendiri. Kita memiliki keakuan yang sangat tinggi atau egois, memiliki beban keluarga. Tidak heran kita tidak dapat menghindari cinta, benci, emosi, dan dendam, sehingga kita mengakumulasinya menjadi sangat banyak. Oleh karena itu, sehingga merintangi jalinan jodoh bagi buah karma yang baik. Karena ada banyak karma yang bermunculan, karma buruk yang tiba-tiba bermunculan ini, sehingga tidak heran karma ini terus-menerus bermunculan. Ini dinamakan jalinan jodoh. Akan melewati asam jaya kalpa tanpa pernah mendengar nama dari Sri Ratna. Mereka melewati asam jaya kalpa tanpa batas dengan penuh rintangan. Makanya tidak bisa mendengarkan nama dari Sri Ratna. Setelah asam jaya kalpa, mereka tidak dapat mendengarkan nama Sri Ratna. Ini adalah waktu yang sangat lama. Era yang sama dengan zaman Buddha. Beberapa tidak dapat mendengarkan nama Buddha, apalagi mendengar Dharma. Terlebih lagi, sang Buddha tidak ada di dunia manusia. Ketika populasi manusia meningkat, semakin sedikit orang yang mendengarkan Dharma, jadi karma penderitaan meningkat. Sedangkan Dharma benar dan prinsip-prinsip relatif berkurang. Di masa lalu pada zaman Buddha, populasi manusia lebih sedikit. Ketika Buddha mengajarkan Dharma, Dharma dapat didengar oleh kebanyakan orang. Proporsinya sebanding dengan jumlah penduduk dan Dharma. Sekarang populasinya meningkat, sementara Buddha Dharma menjadi kurang lazim. Jadi rasio ini menjadi lebih kecil, khususnya dalam hal agama. Semakin banyak agama baru, dengan semakin banyak agama baru, rasio pendengar Dharma semakin berkurang. Karena itu mereka yang ingin mendengarkan Dharma semakin berkurang. Jadi dengan penuh rintangan, makanya tidak bisa mendengarkan nama dari Sri Ratna. Terlebih lagi kekuatan karma kita terus-menerus terakumulasi seperti ini. Kami pada akhirnya tidak dapat mendengarnya. Jadi tidak bisa mendengarkan nama dari Sri Ratna. Sri Ratna. Apakah Sri Ratna itu? Sri Ratna adalah Buddha yang maha tercerahkan, disebut Mustika Buddha. Dharma yang dibabarkan oleh Buddha itu disebut Mustika Dharma. Orang-orang yang mengamalkan Dharma yang dibabarkan oleh Buddha disebut Mustika Sangha. Buddha artinya seseorang yang telah tercerahkan akan kebenaran. Dharma artinya aturan dari ajaran, dan Sangha artinya keharmonisan. Buddha artinya seseorang yang telah tercerahkan akan kebenaran, yaitu menyadari akan prinsip tersebut juga telah tercerahkan akan seluruh prinsip yang terdapat di alam semesta ini, sehingga disebut Buddha, yaitu Mustika Buddha. Artinya adalah demikian. Dharma adalah aturan dari ajaran.
Dharma adalah norma hidup kita. Bagaimana cara untuk kembali kepada sifat dasar tata kita. Kepada sifat dasar tata kita terdapat suatu jalan dan terdapat suatu arah untuk memberitahu kita bagaimana cara untuk menapaki jalan menuju arah tersebut. Jalan ini harus kita buka sendiri. Setelah membuka jalan ini menghadap ke arah yang benar, membimbing orang-orang untuk bersama-sama menjalaninya. Inilah yang disebut sebagai aturan dari ajaran, yang maknanya adalah demikian. Oleh karena itu, sangha artinya keharmonisan. Sangha adalah mereka yang membangkitkan hati untuk menjunjung dan menegakkan Buddha Dharma. Ikrar kita adalah mengukir Buddha Dharma di dunia ini, membimbing setiap orang untuk harmonis dan bersatu hati. Bersatu hati, harmonis, saling mengasihi, dan bergotong royong. Kita perlu bersatu hati, harmonis, saling mengasihi, dan bergotong royong. Dengan arah yang benar ini kita harus membuka dan mengukirnya. Mengukir jalan untuk sama-sama ditapaki. Ini adalah tanggung jawab dari sangha. Membimbing semua orang. Membimbing setiap orang untuk menapaki jalan dari Dharma sejati. Sehingga kita perlu untuk membimbing orang untuk berlindung pada Sri Ratna. Kita berlindung pada Sri Ratna yang maha tercerahkan. Dharma benar membimbing kita ke jalan kebodihan, memohon pengajaran, perlindungan, dan perhatian untuk menumbuhkan jiwa kebijaksanaan dari semua makhluk. Sekiranya kita bertulus hati dalam berlindung pada Sri Ratna tanpa pemikiran lain dan tidak melanggar ajaran dari Buddha, maka kejahatan akan menjauh dan tidak akan mengganggu kita. Berlindung pada dua kata ini. Bila saat berlindung mengatakan pada semuanya artinya berbalik dari kegelapan menuju terang. Sehingga Sri Ratna kita berlindung pada Sri Ratna yang maha tercerahkan. Meskipun Buddha Dharma benar membimbing kita ke jalan kebodihan, sehingga kita berlindung pada Dharma. Memohon pengajaran, mendidik kita, melindungi kita menuju ke Dharma benar. Memupuk jiwa kebijaksanaan kita. Menumbuhkan jiwa kebijaksanaan para makhluk ini dinamakan meskita sangha yang memanggil kita. Sehingga sekiranya kita bertulus hati dalam berlindung pada Sri Ratna tanpa pemikiran lain, yaitu satu hati dan satu tekad. Jangan pada saat ini timbul lihat pikiran yang tidak sama. Bila satu hati dan satu tekad demikian pada Sri Ratna tidak melanggar ajaran dari Buddha, tidak melanggar ajaran dari Buddha, dengan demikian keburukan akan meninggalkan kita. Tidak ada lagi keburukan yang mengganggu kita, sehingga kita harus senantiasa bersungguh hati pada jalan Dharma benar ini. Jangan ada sedikit pun menjauh, sehingga kebun, semua aula dan pavilion Dharma sebagai fondasi kita. Kita harus benar-benar melatih Dharma. Kompleks taman yang agung dibangun. Ini adalah lahan batin kita. Harus seperti Buddha, murni, nyaman, dan leluasa. Tanah suci Buddha adalah selamanya. Selamanya ada. Tidak musnah. Batin kita jangan seperti manusia awam. Api ketidaktahuan dari keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Memusnahkan tata kita. Sehingga kita harus senantiasa bersungguh hati. Sang